Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jula Santika. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu rancangan hotel bintang 4 yang bertema capital investment. Sebelum membahas rancangan, saya akan menjelaskan konsep desain yang saya pakai, yaitu yang bertema grand arsitektur. Yang mana grand arsitektur ini dapat minimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan, menghasilkan tempat hidup lebih nyaman, memanfaatkan sumber energi alam dan sumber daya alam secara efisien dan optimal, serta memperhatikan kondisi iklim. Mendesain bangunan harus disesuaikan dengan kondisi iklim yang setempat. Nah, di sini saya akan menggunakan tanaman Cymbidium hybrid, Tolmelorita argentea, Bougainville, Pulchria indica, yang mana merupakan tanaman iklim tropis. Nah, juga di desain ini menerapkan prinsip-prinsip arsitektur, yang mana proporsi desain, kesesuaian elemen desain dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, irama statis, pengulangan dengan pola yang sama yang dapat bisa dilihat pada denah. Terdapat pola-pola yang diulang yang sama. Komposisi, yang keempat, keseimbangan simetris, yang mana sisi kiri dan sisi kanan bentuknya sama dan tingginya sama, akan nampak nanti pada tampak. Focal point, yang mana karena berada di tengah di antara kedua bentuk persegi panjang yang tinggi, maka bagian tengahnya akan nampak lebih menonjol, akan nampak pada tampak nanti. Yang keenam adalah skala. Yang ketujuh kesatuan, yang memberi keserasian, yang mana seluruh elemen yang di dalam rancangan itu memiliki kesatuan. Rancangan ini akan dirancang di lokasi Jalan Taman Sri Ratu Safiatuddin, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh. Analisis site. Potensi site yang pertama dekat dengan pusat dan pemerintahan kota sehingga pengunjung dapat bertambah. Area perdagangan dan pelayanan banyak terdapat di daerah sini. Site mudah diakses, mendukung ekonomi perdagangan dengan adanya shopping center. Yang kelima, potensinya terdapat area rekreasi Taman Ratu Safiatuddin. Masalah site-nya memiliki kebisingan karena dekat di jalan utama dan terdapat traffic jam. Koefisien dasar bangunannya. Regulasi bangunan lokal RT dan RW. Area 18.862 meter kubik dengan KDB 80% dengan KLB 4,5. Penataan masa bangunan ada yang publik, semi-privat, dan privat, dan servis. Penataan ruang terbuka, terdapat jalan pedestrian, penggunaan vegetasi secara maksimal, terdapat kursi taman, kolam, dan fasilitas lainnya. Konsep tata hijau penggunaan tumbuhan, terdapat tumbuhan-tumbuhan dari daerah iklim, yaitu Cymbidium hybrid, Tolmelorita argentea, Ficus superba, Bougainville, Pulchria indica, serta pohon palem dan pohon pinus. Penataan sirkulasi manusia dan kendaraan. Konsep sirkulasi ini adalah membedakan jalur sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki agar tidak terjadi sirkulasi silang di lokasi. Konsep kendaraan di area layanan ditujukan untuk sejumlah kendaraan, akses entry, lebar jalur kendaraan servis 6 meter, dan konsep pedestrian mulai dari pintu masuk hingga keluar khusus untuk pejalan kaki, diberi lampu taman sehingga memudahkan pejalan kaki untuk akses di malam hari. Penataan parkir dan pencapaian gedung utama. Pendapatan main entrance-nya, terdapat out dan in di sebelah kiri dan in sebelah kanan. Penempatan tangga utama dan roda lift manusia dan barang eskalator. Yang kedua adalah site plan. Jadi di site plan ini terdapat beberapa macam sirkulasi, yaitu sirkulasi untuk kendaraan barang, untuk pengunjung hotel, pengunjung mall, dan pengguna kendaraan bermobil, dan pengguna kendaraan
bermotor, serta pejalan kaki. Dan selanjutnya adalah layout plan. Nah, di layout plan yang jalur-jalur tadi sudah dibuat keterangan, yang mana jalur yang nomor 1 adalah mobil barang, yang nomor 2 mobil dan motor, jalur ketiga adalah penghuni hotel, yang nomor 4 adalah jalur utama, yang nomor 5 adalah tempat parkir mobil, yang nomor 6 tempat parkir motor, serta nomor 7 adalah pedestrian. Selanjutnya masuk ke dalam gambar denah lantai dasar. Nah, di sini sudah dibuat keterangannya, yang mana nomor 1 adalah lobby, itu adalah lobby mall, 1A adalah lobby hotel, nomor 2 adalah toilet, 3 adalah ATM center, 4 coffee shop, 5 cafe, 6 smoking area, 7 service room yang berisi tangga darurat dan lift barang. Yang nomor ke-8 adalah fitness, ruang fitness, yang 9 meeting room, 10 restoran hotel, 11 dapur, 12 kolam, 13 press room, 14 function room, dan 15 auditorium. Ini adalah denah lantai 2 hingga denah lantai 4. Nah, di sini bisa dilihat nomor pertama dari rental C, yang mana berukuran 8 meter x 4 meter. Yang bernomor 2 adalah toilet. Yang ketiga rental B yang berukuran 16 meter x 6 meter. Yang nomor 4 rental A 16 meter x 4 meter. 5 adalah taman, yang mana taman tersebut seperti balkon sehingga pengunjung hotel bisa keluar untuk melihat atau menjarakan diri sehingga merilekskan diri mereka. Yang nomor 6 adalah kamar-kamar penghuni hotel yang berukuran 4 meter x 6 meter. Nomor 7 adalah service room, yang mana service room berisi lift barang dan tangga darurat yang terdapat kiri dan kanan sehingga pengunjung hotel dapat mencapai tangga darurat dengan mudah. Yang nomor 9 adalah ATM sentral. Selanjutnya adalah denah lantai 5, yang mana keterangannya nomor 1 ada rental C 4 meter x 8 meter, nomor 3 adalah bioskop, 5 ada suite room yang berukuran 8 meter x 6 meter, 4 adalah taman, 7 service room yang berisi tangga darurat dan lift barang, dan yang terakhir nomor 8 adalah musola. Selanjutnya adalah lantai 6 sampai lantai 15. Di sini dengan dapat bisa dilihat keterangannya, yang mana nomor 6 adalah kamar 4 meter x 6 meter, 5 adalah taman, dan 7 adalah service room dan tangga darurat. Yang pertama denah 4 meter x 6 meter, yang mana terdapat desain tumbuhan di belakangnya berupa daun, itu mengikuti konsep yang mana bertema green arsitektur. Selanjutnya juga ada denah 4 meter x 6 meter, yang mana single bed, dengan di belakangnya juga sama dengan terdapat desain tumbuhan yang untuk menyesuaikan diri dengan konsep green arsitektur. Nah, ya selanjutnya juga ada desain interior kamar mandi dan desain interior kamar. Selanjutnya akan membahas tentang tampak depan. Nah, di tampak depan bisa kita lihat bahwa adanya keseimbangan simetris tinggi bangunan sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga menciptakan focal point terhadap bangunan mall, karena berbeda dengan bangunan kiri dan kanannya. Dengan ada kiri dan kanan dan mall yang berbeda, itu memiliki kesatuan. Nah, di sini dengan konsep green arsitekturnya adalah yang diterapkan pada dapat dilihat di daerah balkon. Di situ akan ditaruh tumbuhan Cymbidium hybrid, Tomelloretea argentea, Bougainville, Pulcheda indica. Itu adalah untuk membuat pengunjung lebih refresh. Jadi sehingga pagi-pagi mereka akan melihat langsung tumbuhan-tumbuhan yang mana itu bagus untuk mata dan untuk menenangkan penghuni hotel itu sehingga lebih nyaman. Ini juga adalah tampak sampingnya. Untuk rencana utilitas air bersih dan air kotor. Ini sistem utilitasnya, saluran dari PDM, meteran,
tanam bawah pompa tekan ke sprinkler, itu pengendalian ditaruh kepada pengendalian kebakaran, tanur atas, tata pompa dan hidran. Wastafel dapur, air bersihnya ke wastafel dapur, on the toilet, STP, bak kontrol ke kota. Kalau utilitas aliran listriknya, dari aliran listrik ke trafo, habis itu ke meteran, ke MDP atau enggak CDP, yaitu ke unit kamar, tata udara, mesin lift, mesin distribusi air, panel lampu darurat, panel kebakaran. Nah, terdapat penerapan konsep penangkal petir pada bangunan ini, yaitu teknologi ESE, bekerja dengan cara melepaskan ion dengan jumlah besar ke lapisan udara sebelum terjadi sambaran petir. Pelampiasan ke lapisan udara secara otomatis akan sebuah jalan menuntut petir untuk selalu memilih ujung terminal penangkal petir elektrostatis. Untuk utilitas udaranya, terdapat air conditioning, mesin chiller, cooling tower, AHU, pompa sirkulasi. Jadi udara dingin dari AHU dialirkan melalui ducting supply dan yang kemudian didistribusikan ke dalam ruangan. Udara panas ruang dikembalikan ke AHU untuk didinginkan melewati gear dan ducting return sehingga tercipta siklus tertutup. Utilitas keamanan bangunannya memiliki seperti sistem pada hidran, terdiri atas tempat penyimpanan air, reservoir, kemudian adanya sistem distribusi dan sistem pompa hidran. Prinsip umum dari smoke detector system ini, walaupun dengan kemampuannya yang berbeda, sensor ini dapat mengenali perubahan udara yang disebabkan oleh asap, sehingga dapat ditaruh pada daerah untuk hotel, pada kamar dan koridor. Sprinkler installation merupakan sistem yang digunakan untuk memadamkan kebakaran pada sebuah bangunan. Sprinkler akan secara otomatis menyala bila ada kebakaran yang terjadi. Ini adalah IPAL installation, yang mana merupakan sebuah fasilitas pengolahan limbah cair atau air yang dibuang masyarakat ataupun industri. Kemudian akan kita bahas mengenai potongan. Bisa dilihat potongan mall di sini terdapat 2 core antara kiri dan kanan. Core ini ditujukan untuk penggunaan lift para pengunjung dengan ukuran balok 8 meter x 8 meter. Utilitas bisa dilihat pada potongan yang mana terdapat core untuk lift di tengah, yaitu untuk lift penumpang. Core yang sebelah kanan adalah untuk tangga darurat dan lift barang, dan core yang sebelah kiri ada untuk tangga darurat dan lift barang juga. Nah, yang semua utilitas dibelokkan dari lantai 6 ke bawah sehingga dapat berfungsi dengan optimal. Selanjutnya adalah struktur dari detail pondasi tiang pancang, detail kolom dan balok, dan terakhir detail plat lantai atap. Ada rencana talang vertikal. Nah, bisa dilihat dari potongan nampak talang vertikal. Ini adalah pondasi atap yang mana balok berukuran 8 meter kali 8 meter. Nah, gambar yang selanjutnya adalah perspektif. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.